Waktu Patrick Kluivert sukses bawa timnas senior ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, netizen Indonesia langsung bersorak. Tapi tunggu dulu, sekarang panggungnya pindah ke U23. Siap-siap, karena ini bukan sekadar turnamen, ini harga diri di kandang sendiri. Setelah euforia lolosnya timnas ke fase berikutnya di kualifikasi Piala Dunia, sekarang spotlight-nya beralih ke generasi muda. Yup, timnas Indonesia U23 siap tempur di Piala AFF U23 2025, dan ada satu nama yang jadi pusat perhatian, Gerald van den Berg. Bukan cuma sekadar pelatih Eropa, Van den Berg ini legenda Belanda, bro. Jadi, ekspektasinya, juara, titik. PSSI udah pasang target tinggi, bukan semifinal, bukan runner-up, tapi juara. Untuk itu, 30 pemain muda terbaik udah dikumpulin buat pemusatan latihan dari tanggal 20 Juni sampai tanggal 14 Juli di Jakarta. Persiapan matang nih, gengs. Soalnya turnamennya bakal digelar dari 15 sampai tanggal 29 Juli tahun 2025. Catat tanggalnya, karena ini bakal jadi momen sejarah yang bisa kita saksikan langsung di negeri sendiri. Dan ngomongin, main di rumah sendiri, Indonesia kali ini tuan rumah, loh. Venue-nya kece banget, Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi siap bergemuruh dukung Garuda Muda. Main di kandang tuh ibarat punya power tambahan. Suara supporter bisa jadi bahan bakar semangat. Dari 30 pemain, banyak nama beken yang udah nggak asing lagi buat penikmat Liga 1. Sebut aja Alfa Frezi Buffon si tembok Borneo FC, Robby Darwish dari Persib, Doni Tripamungkas si Roket Persija, Arhan Fikri dari Arema, dan juga duo luar negeri, Jens Raven dari FC Dordrecht dan Victor Detan dari PSM. Ini bukan lagi timnas U23, ini All-Star Future Garuda. Kualitasnya premium, bro. Kalau kita mundur ke sejarah, sejak Piala AFF U23 digelar tahun 2005, Indonesia baru sekali ngerasain angkat trofi, yaitu di edisi 2019 bareng Coach Indra Syafri. Saat itu, kita gilas Thailand di final. Ajaib. Dan di 2023, kita nyaris juara lagi. Tapi sayangnya tumbang dari Vietnam di adu penalti. Drama banget sih waktu itu. Tahun ini, semua mata tertuju ke satu orang, Gerald van den Berg. Mampukah dia menuntaskan dahaga gelar U23? Karena beban juara ada di pundaknya. Tapi tenang, sebelum lo ragu-ragu, yuk kenalan dulu sama siapa si Van den Berg ini. Jangan NGEREMEHKAN. Jadi, buat lo yang belum tahu, Gerald van den Berg bukan nama sembarangan di dunia sepak bola. Di era 80-an dan 90-an, dia adalah bintang besar di Belanda. Pernah main buat Ajax dari tahun 1980 sampai tahun 1986 dan PSV Eindhoven dari tahun 1986 sampai tahun 1993. Dua klub raksasa Belanda, dua klub elit Eropa, dan dia bukan figuran, dia inti, sob. Selama di Ajax, dia main 173 kali dan cetak 64 gol. Di PSV, 199 laga, 48 gol. Mainnya di posisi winger, tapi tajam banget. Dan jangan salah, bareng PSV, dia bawa pulang Eredivisie, KNVB Cup, bahkan Liga Champions. Gokil gak tuh? Itu baru klub. Di timnas Belanda, dia bagian dari skuad yang juara Euro 1988 bareng Gullit dan Van Basten. Dia juga pernah main di Jepang bareng Jubilo Iwata, sempat ke Cannes Prancis dan 1860 Munich di Jerman. Di level internasional, dia catat 42 caps dan 2 gol buat Belanda. Lo tahu gak, di tahun 1988 dan 1989, dia menang Dutch Golden Boot. Itu kayak Ballon d'Or-nya Belanda, coy. Tapi, karir kepelatihannya nggak semoncer saat jadi pemain. Setelah gantung sepatu tahun 2000, dia sempat latih tim muda PSV, lalu tim-tim macam 1860 Munich, Helmond Sport, FC Eindhoven, dan Willem II. Sayangnya, belum ada trofi gede yang dia bawa pulang. Nah, ini dia tantangannya, bisakah dia pecah telur di Indonesia? Sekarang, harapan bangsa ada di tangan Van den Berg. Dan dia datang dengan motivasi tinggi, loh. Dalam sesi pers, dia bilang,
Saya dan staf pelatih sangat menantikan turnamen ini. Saya senang dengan para pemain yang saya pilih. Kami akan lakukan segalanya untuk bikin Indonesia bangga. Kalau pelatihnya udah semangat segini, masa kita masih ragu buat dukung? Jadi sekarang tinggal nunggu waktu. Akankah Donitri Pamungkas bisa ulang kejayaan 2019? Mampukah Vandenberg cetak sejarah baru? Dan mampukah kita semua jadi saksi sejarah Garuda Muda mengudara di rumah sendiri? Ini lebih dari sepak bola. Ini tentang kebanggaan, tentang masa depan, dan tentang membuktikan Indonesia bisa. So, jangan lupa dukung terus Garuda Muda kita. Nonton langsung kalau bisa, ramaikan stadion, dan viralkan momen-momen mereka di medsos. Karena yang mereka butuh, bukan cuma strategi, tapi juga energi dari seluruh rakyat Indonesia.